pembagiannya nanti akan dibacakan setelah masing-masing. Kemudian setelah itu kita akan baik kita masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma asnabihi Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu B juz 2, 1 C juz 3, 1 D juz 4, juz 5, juz 6, juz 7, juz 8, 3A juz 9, 3B 10, 3C 11, 3D juz 12. Silakan kalian bikin 3D di pojok sana, bikin lingkaran. Melingkar, bikin lingkaran.
Dewan Guru SMP Boys and Girls silahkan merapat. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh Dewan Guru SMP Jakarta Islamic School yang sama-sama kita hormati, kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Jakarta Islamic School Ustadz Wahyu Hidayat yang kita hormati, dan seluruh adik-adik semuanya peserta Mabit Malam Bina Iman dan Takwa Jakarta Islamic School 2024 yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan one of the big thing that you have to change in your life, you have to improve your bad attitude into good attitude. When someone is speaking in front of you, ketika orang ngomong di depan kalian, kalian harus oke, diam dulu. Nah, nanti openingnya bisa ulangi lagi, panjang lagi. Ada yang mau ngomong lagi? Ngomong di depan sini tidak mudah loh. Kamu hafalan dulu di belakang, maju ke depan, hilang. Kenapa? Kalian harus punya ilmu, bisa public speaking, harus bisa memanage biar tidak nervous di depan. Kalian harus berlatih. Diawali dengan apa? You have to be a good listener. When someone is talking in front of you, you have to try to put your ears, both of them, and you have to listen what the people are speaking in front of you. And it is time for me to speak in front of you. Later, if you need to speak, you can come forward. Agree? Nah, bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama masih diizinkan. Ini masih bernafas semua ya? Masih hidup? Ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mungkin di luaran sana orang-orang yang pengen ketemu dengan Ramadan hari ini sudah tidak ada lagi, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di rumah sakit sedang berbaring, tidak bisa berpuasa. Ada yang sudah mau janjian iftar bersama, tiba-tiba ada kecelakaan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir, bermuajahah, duduk di tempat ini. Semoga majelis ini penuh dengan keberkahan. Amin. Semoga majelis ini penuh dengan keberkahan. Semoga majelis ini penuh dengan ilmu, sehingga kita sama-sama bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Kalian hari ini mengikuti yang namanya, kalau dulu ada sanlat, pesantren kilat, kita sebutannya Mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Maybe it's around 24 hours. So you have to follow the program from the first to the end. There is no phone. There is no bad things. So you have to try to be a good student. Never control others, but you have to try to control yourself.
You have to control yourself. Never scream to others. And now I still permit you to scream, but don't let others listen your screaming. Bisa? Bisa? Teriak tapi temannya nggak dengar, bisa? Nggak bisa. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Baik, tanpa berkepanjangan kalam, hari ini pembukaan Mabit SMP Jakarta Islamic School akan dibuka dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Ustadz Wahyu Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca dengan Ummul Quran Ibtigha'al limardatillahi ta'ala bi'aunihi wa taufiqihi wa barakatihi sayyidillahil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir. Allahu Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia yang Allah berikan, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa hari yang keberapa? Hari yang ke-10. Mungkin ada yang sudah hari ke-11. Sama. Semuanya sama, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat salam mari kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada hari ini, sore ini, tadi sudah disampaikan oleh Teacher Budi, kita melaksanakan beberapa agenda. Ya, sampai besok pagi. Tadi kalian sudah sama-sama tilawah Al-Qur'an. Ya, tilawah Al-Quran, kemudian kalian membuat halaqah untuk tilawah Quran, dan juga ada kisah Nabi siapa tadi yang dibahas? Kisah Nabi Ayub. Kira-kira kalau kalian diberikan cobaan seperti Nabi Ayub, kuat nggak? Siapa yang kuat? Angkat tangannya. Siapa yang kuat ketika diberikan cobaan seperti Nabi Ayub? Coba. Kamu kuat? Masya Allah. Masya Allah, kuat ya Allah. Anaknya meninggal semua. Jujur, saya tidak kuat. Gitu ya. Cobaannya begitu berat. Akram kuat, Akram? Masya Allah. Ya. Ya. Allah akan memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat berapa? 286. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi apa yang Dia mampu untuk mengatasinya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran dimanapun kita berada dan apapun yang akan kita kerjakan nanti. Ya, bulan Ramadan
adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, seperti surat Al-Baqarah ayat berapa? 185. Ya, apa bunyi ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin wal furqan la'allakum. Oke ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Tadi udah disampaikan oleh Teacher Budi, ketika ada yang ngomong di sini, kalian harus apa? Ya, itu yang di depan, ayo maju ke sini. Gantiin saya ke sini. Ayo. Gantiin saya di sini. Di mana diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema kita untuk Ramadan tahun ini adalah apa? Coba kalian baca di sana. Minaz zulumati ilan nur. Ya. Kita harus berubah atau hijrah dari kegelapan menjadi cahaya. Bagaimana kita merubah itu? Itu ada dalam diri kita sendiri. Gimana kita merubah hidup kita? Gimana kita merubah diri kita? Itu ada dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Tidak bergantung dengan orang lain. Ketika kita ingin berubah, maka rubahlah diri kita. Di dalam bulan Ramadan, siapa yang sudah hatam satu kali? Siapa yang sudah hatam satu kali? Oh, nggak ada. Berarti yang sudah hatam 2 kali. Sudah hatam 3 kali. Yang sudah juz 29 bacaannya sekarang, tilawahnya siapa? Oke, good. Gitu ya. Nah, perbanyak baca Al-Quran. Kalau di hari biasa, ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf dihitung berapa? 10. Tapi kalau dalam bulan Ramadan berapa? 1 huruf dihitung berapa? 100. Jadi kalau kalian baca alif lam mim, berapa berarti? 300. Itu 3 huruf. Coba sehari kalian 2 juz, berapa coba? Nah, banyak kan? Kalau tidak bisa 2 juz sehari, ya 1 juz. Gitu ya. Kalau tidak bisa 1 juz, ya setengah juz. Jangan sampai tidak baca Quran sama sekali. Gitu ya. Nah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketawanan kita di bulan Ramadan ini. Utamanya adalah kita mendekatkan diri dengan selalu membaca Al-Quran. Gitu ya. Semoga mabit kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kalian gunakan untuk sehari-hari, dan juga bisa kalian ajarkan juga kepada yang lain. Karena berubah itu dari siapa? Dari diri sendiri. Itu ada dalam surat apa? Gak ada di Al-Baqarah. Adanya dalam surat Ar-Rahman. Gak ada. Surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd. Ayat berapa? Ayat 11. Gimana bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendirilah yang akan merubah dirinya sendiri. Ya, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik, sehingga nanti ketika takbir bergema di malam Idul Fitri, kita insya Allah semuanya dihapuskan dosa-dosa kita semuanya. Amin. Dan ditingkatkan keimanan kita semua. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka mabit kali ini dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One of the main messages that we got from our principal is Allah will never change people's destiny except we change the destiny by themselves or ourselves. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka. Yes, that's right. Bad things that we get in our life, it because of ourselves. And good things that we get from others is because of ourselves. Good things will be back to ourselves, and good things also will be back to ourselves. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Oke, sebenarnya teacher di sini tuh sebagai pengganti ya, pengganti pentausiah tahun lalu. Ya, jadi tahun ini jadi teacher band. Oke, dan teacher di sini nggak pengen menyampaikan tausiah sebenarnya. Gimana kalau cerita aja? Gimana? Oke. Tapi masih kuat nggak nih puasanya? Kita masih sekitar 20 lagi ya? 20 hari lagi, betul ya? 20 hari lagi puasanya, betul. Oke, jadi teacher insya Allah akan bawakan 2 kisah yang mungkin sebagian kalian udah pernah dengar, tapi mungkin juga ada yang belum. Oke, yang pertama, simak ya. Nanti di akhir tausiah dikasih pertanyaan. Minggu depan, mites maksudnya. Oke, kisah yang pertama itu datang dari negeri yang jauh dari Indonesia ya. BTW ini kisah nyata tentang apa namanya, keutamaan doa. Oke, keutamaan doa. Jadi ada ada seorang ayah kepala keluarga sedang sholat. Oke, dia keluar rumah, kemudian sampai ke masjid. Nggak lama ada tetangganya nyusulin sambil lari ya. Tahu lari nggak gimana? Tahu ya, sambil lari. Sudah sampai akhirnya, wahai fulan, rumah kamu akan kebakar. Cepat pulang selamatkan barang-barangmu. Tapi ayah ini bilang apa? Tidak, rumah saya tidak akan terbakar. Akhirnya tetangganya balik lagi. Gak lama didatengin lagi ayah ini, bilang, wahai fulan, apinya sudah hampir menyampai rumahmu, udah hampir sampai ke rumahmu. Rumah kamu akan kebakar, segera selamatkan barang-barang dan hartamu. Tapi ayah ini tetap berpegang teguh, tidak, rumah saya tidak akan terbakar. Akhirnya tetangganya balik lagi. Gak lama tetangganya nyamperin ayah ini lagi. Setelah sampai, dibilang lagi, sekarang rumah kamu akan benar-benar terbakar, karena saya lihat api sudah melebihi tinggi dari rumah-rumah di sekitarnya. Tapi ayah ini tetap apa bilang? Tidak, rumah saya tidak akan terbakar. Lalu tetangga ini penasaran, kenapa ayah ini bilang dengan tegasnya, dengan percaya diri bahwa rumahnya tidak akan terbakar. Ditanyalah, ya fulan, kenapa kamu begitu percaya bahwa rumah kamu tidak akan terbakar? Lalu jawab bapak ini adalah, ada yang tahu? Biasanya ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, maju dulu. Enggak, bohong. Oke, akhirnya bapak ini bilang, ketika ditanya oleh tetangganya, kenapa kamu begitu yakin? Kenapa kamu begitu
tegas gitu ya jawabnya, tidak ada ragu sedikit pun. Bapak ini menjawab bahwasannya ketika aku keluar rumah, aku membaca doa, dan kalau kalian notice doa ini tuh selalu kalian baca ketika baca Al-Masurat. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Siapa yang tahu arti dari doa ini? Enggak ada. Dibaca setiap pagi, enggak ada yang tahu. Yang tahu maju. Boys, girls. Wow, ini dahsyat loh doanya. A'udzu, aku berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari segala kejelekan makhluknya. Kalian tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa jam apinya pun padam. Ketika bapak ini pulang, rumah di sekitarnya terbakar hangus, akan tetapi rumah bapak ini berdiri tegak, tidak ada api sedikit pun yang menyentuhnya. Subhanallah, masya Allah. Oke. Kisah kedua. Kisah kedua. Aduh, apa ya kisahnya, sebentar. Oh, oke. Kisah tukang roti. Siapa yang pernah dengar kisah tukang roti? Oke. Panji tahu. Oke, bagus. Masya Allah, ini kisah yang sangat menginspirasi ya. Kisah yang sangat menginspirasi banget. Oke. Kisah tukang roti. Jadi di sebuah negeri di daerah Mesir, tepatnya, hiduplah seorang tukang roti. Namun tukang roti ini punya kebiasaan unik, ya. Punya kebiasaan unik, yaitu dia senantiasa beristighfar. Lagi ngambil adonan roti, dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi bikin rotinya, ngebentuk rotinya, astagfirullah, astagfirullah. Ada cicak jatuh, astagfirullah, astagfirullah. Jadi dia selalu istighfar, oke? Selalu istighfar. Kemudian scene berubah di daerah Hambal, atau yang kita kenal dengan tempat lahirnya Imam Ahmad. Oke, jadi suatu ketika Imam Ahmad ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba ingin bepergian. Bepergianlah Imam Ahmad ini sampai akhirnya beliau kelelahan. Oke, ketika lelah, ya yang di sini siapa namanya? Siapa namanya? Ketika lelah kamu ngapain biasanya? Tidur, apa lagi? Oke, itu semuanya adalah tentang istirahat. Oke. Akhirnya Imam Ahmad ini istirahat di salah satu masjid karena udah lelah nih bepergian. Oke. Di masjid ternyata ini marbot masjidnya nggak tahu siapa Imam Ahmad, karena dulu belum ada media seperti sekarang. Kita tahu nih namanya Imam Ahmad, imam yang terkenal, tapi orang-orang belum tentu tahu wajahnya, rupanya. Jadi marbot masjidnya atau DKM masjid ini nggak tahu siapa Imam Ahmad ini. Akhirnya Imam Ahmad diusir, ya. keluar gitu, oke? Nggak boleh tidur di masjid. Akhirnya Imam Ahmad pindah ke pelataran. Dan apa yang terjadi kalian tahu? Diusir lagi, ya, diusir lagi, nggak boleh. Akhirnya diusir. Akhirnya Imam Ahmad udah nggak tahu nih mau kemana, ya. Akhirnya Imam Ahmad berjalan keluar dari masjid, melewati tempat jualannya tukang roti yang tadi. Paham? Ketika tukang roti melihat, akhirnya dipanggil Imam Ahmad, "Ya Syekh, ayo ke sini istirahat. Saya melihat kamu kelelahan." Oke. Imam Ahmad datang istirahat di tempat tukang roti. Akhirnya tukang roti ini melanjutkan kegiatannya, astagfirullah, 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 sambil beristighfar. Imam Ahmad memperhatikan gitu kan, memperhatikan.
Kemudian Imam Ahmad ini penasaran sama si tukang roti ini. Mengapa gitu? Mengapa kamu selalu membaca istighfar? Apa yang kamu dapatkan dengan istighfar kamu ini? Kemudian tukang roti menjawab, tidaklah aku beristighfar, melainkan setiap kali aku meminta kepada Allah, maka hajatku selalu dikabulkan. Lalu Imam Ahmad menjawab, Masya Allah. Kemudian tukang roti bilang lagi, tapi ada satu hajatku yang belum terlaksana atau belum terkabulkan. Imam Ahmad tanya lagi, apa itu? Kemudian tukang roti itu menjawab, aku meminta kepada Allah bahwasannya sebelum aku mati atau beliau mati, aku ingin dipertemukan dengan beliau. Imam Ahmad bertanya lagi, siapakah beliau itu? Beliau itu tidak lain tidak bukan adalah Imam Ahmad itu sendiri. Masya Allah. Akhirnya dengan istighfar dan tidak lupa untuk meminta juga kepada Allah, si tukang roti ini dipertemukan oleh Imam Ahmad, yang dimana kala itu Imam Ahmad adalah imam besar. Ya, kalau kita sekarang mungkin orang nomor 1 di Indonesia siapa kira-kira? Jokowi atau Prabowo? Oke, Prabowo nomor 2 ya. Nomor 1 tetap Anies. Oke. Jadi kira-kira seperti itulah, ya, seperti itulah kisahnya. Yang ingin teacher sampaikan adalah dari kisah yang pertama. Dari kisah yang pertama adalah bahwasannya kita sebagai umat muslim harus mengetahui bahwa berdoa adalah senjata pamungkas, ya. Senjata pamungkas bagi Auriga udah selesai belum? Senjata pamungkas bagi umat Islam, ya. Rasulullah saat berperang di perang Badar, yang pasukannya hanya 300 melawan pasukan musuh yang 1000, itu senjata terakhirnya adalah berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan malaikat membantu. Senjata pamungkas adalah doa, ya. Dan ketika kita berdoa itu tidak ada yang sia-sia. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya ketika kita berdoa itu melalui 3 tahapan. Yang pertama, ketika kita berdoa meminta kepada Allah akan dikabulkan langsung. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan akan dijauhkan dari mara bahaya yang akan menimpanya. Yang ketiga, atau dijadikan doa-doa itu sebagai pahala yang menggunung ketika di hari kiamat. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasannya ketika di akhirat nanti ada beberapa orang yang didatangin sama malaikat, dikasih bergunung-gunung pahala. Tapi orang ini nggak pada tahu kenapa aku dikasih pahala ini. Lalu malaikat menjawab bahwasannya pahala ini adalah doa-doa kalian yang di dunia nggak dikabulkan. Yang di dunia nggak dikabulkan. Oleh karena itu ketika kalian berdoa tidak ada yang sia-sia. Ya. Bahkan kalau misalkan sepatu kalian hilang nih, kalian berdoa sama Allah, ya. Kali aja hilangnya 1, berarti masuk black hole, ya kan? Kalau hilangnya 2 ya paling diisengin. Kalau hilang beneran ya mungkin seminggu 2 minggu akan balik lagi, ya. Intinya jangan berhenti berdoa. Paham? Masya Allah paham. Oke, aduh teacher biasanya. Oke. Nah, jadi dari kisah yang kedua itu yang tentang tukang roti tadi adalah keutamaan beristighfar. Beristighfar adalah salah satu metode, ya, salah satu metode di mana kita tuh pingin bertaubat. Yang paling mudah adalah beristighfar. Oke? Dan teacher kasih tahu ketika kalian malu, ya, meminta kepada Allah atau bertaubat kepada Allah, kayaknya aku nggak bakal diterima deh. Aku udah ngelakuin dosa banyak banget nih. Aku udah ngelakuin hal-hal yang nggak terpuji nih, melihat hal-hal yang nggak harusnya dilihat nih, gitu. Mendengar sesuatu yang nggak harusnya didengar nih, kayaknya Allah nggak bakal menerima deh. No, jangan putus asa. Oke, jangan putus asa. Karena
ini adalah quotes yang teacher dapatkan ketika mencari ilmu ya. Jadi Allah itu lebih suka ya. Dengar gak nih? Ini quotesnya penting banget nih ya. Allah itu lebih suka ya, lebih suka hamba yang bermaksiat kemudian dia tobat daripada yang rajin ibadah tapi selalu merasa benar. Oke? Allah lebih suka hamba yang bermaksiat kemudian dia tobat daripada hamba yang rajin ibadah tapi selalu merasa benar. Jadi jangan takut untuk bertobat, jangan malu. Tapi sampai nggak nih pesannya? Sampai ya, Masya Allah. Oke, aduh, makasih banget ya. Terima kasih untuk mendengarkan kisah dari Teacher Ben. Semoga tahun depan nggak jadi tausiah lagi ya. Amin. Oke, terima kasih. Ini saja yang dapat Teacher Ben sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya insya Allah akan dibawakan langsung oleh MC kita, Teacher Budianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's your next plan after listening? Hah? Oh, makan buka puasa. Kenapa? Sekarang kita akan persiapan untuk buka puasa. Jadi chefnya akan diatur. Chefnya akan hadap-hadapan. Yang apa nih, kelas 1 A, B, C, D, kelas 2 apa itu? 2A, ngadepnya ke sana. Satu baris. Ayo, sini pinggir, ngadepnya ke sana. Oke. Yang di belakang kalian bikin satu baris, ngadepnya ke sini. Kalau udah muat, cepetan bikin barisan yang lurus. Munduran lagi. Kan wirid zikir sambil nanti dibagikan takjilnya. Ya baik, mari sama-sama kita wirid menjelang berbuka. Wirid ini termasuk bagian dari doa yang Nabi sebutkan di dalam hadis beliau. Oke, silakan. Yang dibagikan minumnya itu kalau nggak salah teh kotak ya. Teh kotak ini, bukan ini. Minumnya bukan aqua gelas tapi teh kotak tuh. Teh kotak tuh. Aqua gelasnya taruh dulu itu buat nanti. Apa ada kabar berubah? Iya nggak apa-apa, Sat. Yang ini dulu. Ya bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wah was-salatul qa'imah. آتِ محمد الوسيلة والفضيلة والرسول مقام محمود الذي وأتاه إنك لا تخلف الميعاد. Cek. Masing-masing siswa bertanggung jawab atas sampah yang kalian buat. Di sekitar sekeliling sini ada kantong-kantong hitam yang ada di pagar, itu buat tong sampah kalian. Nanti tempat ini akan dipakai buat sholat.
Setelah takjil kita akan sama-sama sholat berjamaah, sholat maghrib. Setelah itu kalian nanti makan besar, makan nasinya ke kelas masing-masing. Siap, udah. Tapi tolong pastikan sebelum meninggalkan tempat nanti sudah bersih, sebelum sholat sudah bersih dulu lapangan ini. Seperti sedia kala. Kita dikatain Rick. Ustaz Ben, sini. I have one for you. Percentokannya nggak pernah makan kan gua udah batalin dulu tadi udah. Siap. Mau lah. Buka dulu Pak. Udah Pak, udah batalin. Assalamualaikum. Masya Allah. Masuk Pak. Ya Pak. Selamat berbuka. Ninja Turtle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadi berbuka bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Lalu kita makan malam bersama mungkin tadi yang di kelas ya. Sekarang lalu dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah tadi. Udah? Ya, oke. Jadi agenda selanjutnya adalah setelah sholat isya, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ada tausiah ya. Nanti tolong semuanya mendengarkan, tidak ada yang bolak-balik ya, tidak ada yang bercengkrama satu sama lain gitu ya. Semuanya mendengarkan gitu ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, tausiah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Lutfi. Kepada beliau kami persilakan. Semuanya tolong madepnya ke tengah semua. Muter aja, muter, nggak usah pakai banyak gerak, cuman muterin badan kalian. Lihat ke tengah semua. Oke, udah semua? Masih ada yang mau ngomong nggak? Kalau ada yang mau ngomong, saya persilahkan di depan dulu. Saya nggak mau ada suara, selain suara saya. Ya, oke, perhatikan. Oke, Bismillah. Sebelumnya saya sih sebenarnya nggak mau ngomong di depan kalian. Kenapa? Kalian lagi pada kenyang. Orang kenyang kalau diajak ngomong nggak nyambung. Bener nggak? Makanya. Enggak jadi. Ntar nyambung lagi, udah selesai ya. Oke, ini perhatikan. Saya sebenarnya beliban banget ya, Al-Mukarram Ustadz gitu. Aduh, saya malu banget gitu kan. Emang nih kok gitu orangnya emang gitu kan. Nah, tapi perhatikan, saya nggak mau baca-baca ayat, nggak mau baca-baca dalil, hadis. Itu udah sering dan bahkan selalu disampaikan oleh para khatib, Ustadz. Tadi juga Ustadz Ben, Teacher Ben udah menyampaikan, udah kenyang kayaknya dah. Tapi saya cuma mau menyampaikan, perhatikan, orang puasa itu ibaratkan ember. Tahu ember nggak? Ember. Tadi kamu ngambil minum, ngambil teh botol di ember itu kan, itu bocor nggak? Enggak kan? Kalau bocor itu pasti samping-sampingnya bakal ini.
Nah, perhatikan. Allah itu nyiapin puasa itu sebagai ember, sebagai wadah. Nah, ketika kalian melakukan dosa, entah itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan, otomatis ember tersebut akan perlahan bocor. Paham nggak? Jadi, ketika kalian menampung air tersebut sama aja bohong. Betul nggak? Kalian ini ada pernah lihat ya film-film gitu kan? Kebakaran, orangnya ngambil ember, nyiramin, tapi embernya bocor. Kan sama aja. Betul nggak? Bener nggak? Bener. Benerin aja, benerin. Oke. Perhatikan. Ya mungkin di sini pasti setiap manusia, setiap anak pasti memiliki yang namanya handphone. Nah, handphone itu bisa mengakibatkan kecanduan yang lebih dari narkoba. Sedangkan di undang-undang itu nggak ada yang namanya pelanggaran kecanduan handphone, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak sih? Nah, sedangkan di handphone sendiri, kamu udah tahu sendiri ya, masya Allah, subhanallah lah ya, subhanallah. Kalau masalah ya mungkin ada yang sering dengerin Ustadz gitu kan, biasanya kan ada cuplikan-cuplikan gitu kan, cuplikan siapa ada bisa Soma gitu kan, itu penting. Tapi kalau ada yang nontonnya yang itu lah, nauzubillah gitu ya, hati-hati. Itu kalian melihat kayak gitu-gitu, kalian tuh percaya mati gak sih? Percaya mati ya? Kira-kira yang kayak gitu-gitu pada Islam nggak? Ya, maaf, pura-pura nggak tahu. Ya pokoknya yang itu ya. Oke, jadi jangan sepelekan dosa-dosa yang kecil. Jangankan itu. Ini tadi banyak laporan sudahnya kalau di betak nih. Kalau bahasa Betawi di betak. Apaan tuh di betak? Dicomot. Emang kalian pikir nggak dosa itu? Kalian pakai sendal orang, lewat situ, katanya ada orang ngebut, mati, neraka kalian. Mau kayak gitu? Ini banyak laporan nih. Janganlah kayak gitulah. Minta maaf. Kalau kalian keras minta maaf, kamu udah zolim sama orang, ya. Nah, perhatikan. Oke. Apalagi ya? Jadi manusia itu sebenarnya sih kerjaannya tuh bersyukur, paham nggak? Bersyukur. Nih kalian tadi akan makan di sini pakai kaki lima, pakai ricis, pakai apalah makanan enak banget, masya Allah ya. Kalian nggak pikir nanti di sana orang-orang Gaza, orang Palestina bukannya pakai apaan? Kalian mikir nggak? Hah? Terus apa yang udah kalian ucapkan gitu? Alhamdulillah, syukur gitu. Betul nggak? Jangan cuman perut doang kenyang. Betul nggak? Nah ini kalau udah kenyang, susah mikir, ya kan? Nah tuh, makanya orang bikin kenyang dan nggak bisa mikir. Kata Rasulullah apa? Penyakit itu banyaknya di perut. Itu dia. Paham tuh? Paham tuh? Nih saya ini aneh nih, dengerin deh. Nih saya mau kasih tahu nih. Saya pernah masuk satu kafe biasa ya, sorry ya, saya orang Jaksel, sorry, orang Tebet, sorry ya. Jadi bukan saya mau nggak ngapa-ngapain, nggak, pengen mampir aja, nembak kopi gitu. Saya nyaksiin satu komika stand up komedi ya, itu penontonnya pada khusyuk banget, serius, sampai nggak ada dering sama sekali, serius. Tapi kenapa kalian kalau denger Ustadz ceramah banyak yang risih? Oh banyak setan, betul banget. Karena orang ketika mau melakukan kebaikan banyak setannya, betul. Tapi jangan jadi bagian setan tersebut. Nah, yang setan dikit itu yang nggak kelihatan, yang kelihatannya banyak. Kamu lihat tuh di warteg tuh, setannya tuh pada berkeliaran. Tempat sembunyi itu di warteg itu.
Ya, jadi jangan sampai kalian jadi bagian setan tersebut. Ya, paham Tom? Paham Tom? Yang goalsnya paham Tom? Iya, oke. Mungkin cukup aja nih. Ini kita udah lumayan. Enggak lama. Biar cepet. Insya Allah nih kayaknya 23 rakaat nih kayaknya. Ya, betul. Ya? 23 lah. Dengar giliran ditanya jajannya mau banyak atau mau sedikit, maunya banyak. Giliran sholat maunya sedikit. Gimana sih? Mau panjang umur atau pendek umur? Maunya panjang umur. Dan sholat 11, 12 11 atau 23? 23. Jangan cuma panjang umur doang. Duit jajan banyak yang pengen, sholatnya juga pengen. Gimana sih? Paham Tom? Oke? Ya. Ya 23 ya. Untung yang imamin nanti Ustadz Udi bukan yang imamin bukan yang imamin Ustadz Udi bukan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi udah. Wah kan? Terus kalian sering dengar kan? Kiaman. Tahu nggak artinya kiaman? Kiaman itu artinya bahasa Arab. Artinya berdiri, stand up. Untung diserunya bukan kiamat. Kalau kiamat kalian nggak bisa ibadah lagi. Paham nggak? Makanya bersyukur. Baik Tom. Oke. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, teman-teman saya juga. Silakan yang bosnya balik ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال Allahu Akbar. Kamu berkata kasar mereka. Yang kadang kamu bilang ke ibu kamu. Ibu kamu kadang nangis ngelihat kelakuan kamu. Istighfar. Coba bayangin, berapa kali sehari kamu doain ibu kamu. Padahal dulu kamu dibawa kemana-mana waktu ibu kamu mengandung kamu. Tiap hari dibawa kemana-mana. Ibu kamu sekarang udah makin tua, makin lemah, dan kita nggak tahu kapan orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa aja besok pagi kita pulang orang tua udah nggak ada. Berapa kali kita ngedoain orang tua kita? Bayangin. Doain ibu kalian. Atau jangan-jangan kalian nggak tahu cara mendoakan orang tua kalian, nggak tahu apa doanya bagaimana. Sangat sedih orang tua kalau anaknya nggak bisa mendoakan orang tuanya.
Sangat sedih seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui, tapi anaknya nggak bangga sama ibunya. Anaknya lebih bangga dengan artis Korea. Banyakan mana foto ibu kamu apa foto orang Korea? Ya Allah karim. Kamu display di HP kamu itu orang Korea, bukan ibu kamu. Kenapa orang Korea? Kenapa anime yang di WA, yang di HP, kalau nggak anime Korea? Kenapa bukan orang tua kalian yang dipajang? Malu. Istighfar. Kamu yang malu ketika nama bapak kamu disebut, istighfar. Kok malu nama bapaknya disebut? Kamu yang marah ketika nama orang tuanya disebut, padahal di akhirat seseorang itu akan disebut namanya dan nama orang tuanya. Muhammad bin Abdullah disebut namanya dan nama orang tuanya. Kamu disebut nama orang tuanya marah. Nanti kamu dipanggil di akhirat, disebut nama kamu, disebut nama orang tua kamu, kamu marah. Istighfar. Kamu bayangin muka orang tua kamu yang sudah nggak ada orang tuanya, doakan. Doakan biar kalian nanti ketemu lagi di akhirat, di surga bersama orang tua kalian yang sudah nggak ada. Yang masih ada, doakan semoga orang tua kalian sehat. Semoga orang tua kalian sehat. Allah mudahkan rizkinya. Dan janji dari sekarang gak bakal ngomong lagi. Gak bakal ngebentak orang tua lagi. Gak bakal teriak lagi kepada orang tua. Astagfirullahaladzim. Bayangin orang tua kalian, bapak kalian makin lama makin tua. Yang masih ada ayahnya, doakan. Yang ayahnya udah nggak ada, doakan. Sedih orang tua kalau anaknya nggak bisa mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bulan Ramadan. Doa kalian dikabulkan Allah. Dan doa terbaik itu adalah mendoakan orang tua. Berapa banyak kalian mendoakan orang tua? Kamu tahu Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tapi apa kata Uwais? Jasa orang pasar belum bisa saya balas. Kamu pernah gendong orang ibu kamu? Pernah? Ada yang pernah gendong orang tua? Nggak ada kan? Terus berani ngelawan? Berani ngelawan sama orang tua? Yang Allah kasih mata,
matanya dipakai maksiat, istighfar. Yang dikasih tangan, tangannya dipakai maksiat, istighfar. Yang dikasih pikiran, pikirannya dipakai maksiat, istighfar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan janji bahwa kita akan pakai mata kita, tangan kita, pikiran kita, anggota tubuh kita hanya untuk kebaikan, hanya untuk mendatangkan manfaat. Allah kasih HP, banyakan nggak manfaatnya apa banyak manfaatnya? Manfaatnya. Allah kasih HP, banyakan manfaat apa enggak? Yang enggak manfaat, istighfar. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada satupun yang tidak dihisab. Kalian punya mata dihisab, punya tangan, punya kaki, punya otak, punya pikiran, punya hati dan lain sebagainya, punya harta, punya HP, punya motor, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pakai untuk apa? Banyakkan taatnya atau banyak maksiatnya, atau banyak lalai dan tidak manfaat. Kalau nggak manfaat, hisabnya panjang. Apalagi kalau maksiat. Nauzubillah misalnya. Baik, habis ini kalian dapat kupon, nggak usah panjang. Yang penting Allah tanamkan keinsyafan dalam diri kita. Kita insyaf, kita sadar, kita mohon, dan kita menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak kita, atau dosa kita sama guru, dosa sama mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita yang pernah berdosa, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Semuanya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semuanya dalam hati, atau kamu sebut nama ibu kamu, nama orang tua kamu, kamu doakan. Doakan semuanya. Doakan orang tua kalian yang masih hidup atau yang sudah nggak ada. Kamu mohon nanti ketemu lagi di surga, bareng lagi di surga. Kamu bilang sama mereka bahwa kalian ridho jadi anak-anak mereka. Kamu bilang bahwa kalian sayang sama mereka. Yang sudah nggak ada, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah lapangkan kuburnya. Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Allah masukkan ke dalam surganya. Yang masih ada, janji kamu baik-baik sama orang tua kalian. Baik. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok pulang minta maaf sama orang tua. Apa masih itu dia udah ngambil. Ya, makasih ya, Bun. Apa dia? Mie ayam. Makasih, Ustaz. Ayo.
Ada praktik foto juga Pak. Langsung triknya aja. Malu deh. Oh iya 8.30. Gue mau nonton timnas. Sorry ya. من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. Jadi tadi gini, biar nggak biar nggak membuka. Tahu satu ngambil ke bawah, jadi mau ngambil aja. Tapi ini dulu sampai selesai. Gua bawa pada. Ya,